Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara tentang bulan-bulan yang mulia, tentu saja ini tidak terlepas dari bagaimana Allah menciptakan sesuatu, dan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tentu harus selalu untuk bermunajat dan bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Ketika di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa bagaimana tentang bulan Rajab ini diantaranya termasuk Ashurul Hurum, dan Ashurul Hurum ini tentu ketika kita ingat sebentar bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram merupakan 3 bulan yang berangkai, yang terus-menerus atau yang berkesinambungan, sedangkan bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ketika kita pahami sama-sama bahwa di bulan Rajab ini banyak hal yang tentu bisa dilakukan, karena bulan Rajab sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah memberikan nuansa yang sangat spesial, karena ketika kita baik atau tidak baik itu cerminannya di bulan Rajab. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan kita, itu cerminannya sebenarnya adalah bulan Rajab. Bagaimana kita taat pada Allah atau tidak, bagaimana kita memahami perintah Allah sebagai sesuatu yang harus kita lakukan, bagaimana larangan Allah sesuatu yang harus kita hindari dan tidak kita laksanakan, itu cerminannya adalah hal-hal yang terkait dengan bulan Rajab. Dan dalam filosofi-filosofi tertentu, ketika kita berpikir tentang bagaimana bulan Rajab ini, bulan yang bagaimana orang bisa menanamkan sesuatu, mengazamkan sesuatu, berniat atas sesuatu, bagaimana beribadah secara maksimal, sehingga diteruskan di bulan Sya'ban, yakni sebagai bulannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Dan ini merupakan satu kondisi kenapa disebutnya sebagai bulannya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi ini bisa mirsani sesuatu dengan basyiratus syirri, karena sekarang ini mata hati itu perlu dihidupkan, tidak hanya sekedar mata lahir yang perlu harus mendapatkan perhatian, tetapi ketika mata hati seseorang bisa diaktifkan atau bisa hidup dan bisa memahami sesuatu, mana yang terpenting dari sesuatu yang penting, mana yang lebih baik dari sesuatu yang baik, mana yang pokok dari sesuatu yang lebih pokok, mana yang bermanfaat dari sesuatu yang lebih bermanfaat. Ini kan sesuatu yang sifatnya sangat harus kita kaji sama-sama. Dan harus kita perlukan, apakah memang basyiratus syirri kita, mata hati kita ini sudah terbuka apa belum. Nah, ketika mata hati kita terbuka, maka tentu Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kita bahwa Kanjeng Nabi ini sering melakukan ibadah yang maksimal di luar bulan-bulan Sya'ban. Jadi Kanjeng Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan catatan amal kita selama 1 tahun itu dikondisikan, diketok palu ketika tanggal 15 di bulan Sya'ban. Maka sebutannya adalah nisfu Sya'ban, pertengahan-pertengahan di bulan Sya'ban. Ini bisa kita jadikan sebagai pedoman bahwa memang Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW mempunyai bulan yang spesifik, yakni bulan Sya'ban, untuk mendudukkan pada karakter-karakter bahwa beliau memang sosok Nabi dan Rasul. Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khatamun nabiyyin sebagai Nabi penutup. Nah, sehingga ini menjadikan perhatian pada kita. Kita jangan sampai ragu untuk memberikan apresiasi atau mencontoh pada kehidupan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Bagaimana Kanjeng Nabi itu
cara beribadahnya. Sholat itu ya Kanjeng Nabi memerintahkan bagaimana sholatnya Kanjeng Nabi seperti apa. Kanjeng Nabi menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku dalam mendirikan sholat. Di situ tidak seperti aku sholat, tapi sebagaimana melihat aku dalam mendirikan sholat. Artinya segala sesuatunya sangat bersifat kuantitatif. Kalau kualitatif, tentu Kanjeng Nabi tidak ada bandingnya. Karena Kanjeng Nabi adalah sosok yang sangat-sangat mulia. Tetapi kita sebagai hamba Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus memahami, menyadari, dan mengerti bahwa kita harus mencontoh semampu kita. Sebagaimana Al-Quran memberikan gambaran bahwa bertakwa kepada Allah itu semampunya. Semampunya artinya ya kadar kemampuan kita seperti apa. Dan kita tidak boleh terpengaruh dengan kadar-kadar yang lain. Kecuali kalau kita ingin meningkatkan kadar ketakwaan kita. Tentu harus dengan orang-orang yang nilainya atau kita pandang bahwa mempunyai strategi kedudukan yang lebih baik daripada kita. Secara apapun, baik ibadahnya, status sosialnya, atau yang lainnya. Yang penting tidak ada sifat ujub, tidak ada sifat riya, tidak ada sifat hasad, dan seterusnya. Sehingga tentu bulan Sya'ban menjadi satu kondisi di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih banyak melakukan amaliyah daripada yang lainnya. Dan di kalangan Jawa pada dasarnya bulan Sya'ban ini dijadikan sebagai bulan untuk banyak mengirim doa. Mengirim doa untuk leluhurnya, ya, sering disebut sebagai nyadran atau saddadaraan, membersihkan, mengkondisikan sesuatu untuk bisa berbakti atau birrul walidain kepada leluhurnya, kepada kerabatnya yang telah sedo, mungkin yang ada di jauh di perantauan, itu dibela-bela atau dipentingkan untuk kondur di kampung untuk mereka berziarah, ziarah kubur, mendoakan kepada leluhur-leluhurnya. Bahkan di kampung, di desa kita ini ada istilah nyekar, karena memang waktu itu budaya kita, para ulama, para wali dulu sering mengkaitkan kondisi dengan sekar atau kembang. Sehingga pada dasarnya orang-orang di makam itu tidak membesarkan doanya, tapi kalau ditanya mau kemana, mau nyekar gitu. Di sana memberikan bunga. Yang biasa dikondisikan adalah bunga mawar, bunga kenanga, dan bunga kandil. Artinya apa dalam kondisi ini? Mawar itu berarti dalam arti mawarno-warno, bermacam-macam profesi. Apakah dia sebagai pedagang, nelayan, guru, ASN, atau apapun lah profesinya. Tapi tetap bermacam-macam profesi. Nah, dalam hal ini ada kenanga. Boleh begini, boleh begitu. Kenong ini, kenong unu, ya, kenanga. Tapi harus tetap kandil pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa sekarang tentu ada all profession, one commitment. Jadi ada komitmen yang sama, yakni komitmen untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika kita sampai di kampung, sampai di makbaroh, saudara-saudara atau leluhur-leluhur kita itu juga sering mendoakan, dan ada yang dibacakan Fatihah, ada yang dibacakan Al-Quran, ada yang dibacakan Yasin, ada yang dibacakan surat-surat yang lain, dan itu tidak ada masalah. Sehingga tentu para alim, para kiai, para syekh waktu itu memberikan contoh-contoh, apapun profesinya, apapun dinamika kehidupannya, tapi tetap harus ingat leluhurnya, harus ingat pada nenek moyangnya dan kakek moyangnya, harus tetap didoakan. Tidak hanya dari jauh, tetapi mereka mungkin rela untuk berdesak-desak, mungkin karena menjelang berbulan puasa, sehingga tentu mungkin mereka harus mengorbankan untuk tiket kereta api, tiket bis atau tiket pesawat dan lain sebagainya, hanya untuk sekedar nyekar, beribadah kepada Allah dengan bagaimana menjadi anak-anak yang soleh, mendoakan dari leluhurnya dari jarak yang dekat. Nah, ini
kondisinya sebenarnya bagaimana terkait dengan anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Dan birrul walidain ini penting karena ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Ketika Allah ridho, maka insya Allah orang tua juga ridho. Kalau dibalik ya, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah, dan bencinya orang tua juga bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga inilah yang oleh Nabi disebut sebagai Sya'ban atau bulannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Dan bulan Ramadan ini merupakan satu kondisi bulan yang bulannya umatnya Kanjeng Nabi SAW. Karena di situ Allah panen, Allah obral ganjaran. Bahkan ada hadis yang menyatakan naumu suami ibadatun. Tidurnya orang yang siam itu termasuk ibadah. Jadi saking Allah itu ngobral ganjaran, ngobral pahala, sehingga tidurnya orang yang berpuasa itu sudah dinilai ganjaran. Daripada apa? Daripada mereka menggunjing yang lain, mereka membicarakan orang lain, mereka membicarakan hal-hal yang tidak penting. Di dalam hadis juga menyatakan fal yakul khairan aw liyasmut, kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Itu tentu terkondisi dengan proses ini. Nah, tentu saja di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak memposisikan sesuatu. Banyak beribadah, mungkin malamnya sholat tarawih, meskipun sholat sunnah, itu tidak apa-apa karena rangkaian setelah sholat sunnah nanti dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Setelah itu makan sahur, kemudian ada berpuasa di hari berikutnya. Ini juga membuktikan bahwa sangat luar biasa, sehingga bulan Ramadan sebagai satu kondisi bulan yang bulannya umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Tetapi sebenarnya ada bulan yang satu lagi, yakni bulan Syawal, karena di situ ada Idul Fitri, kembali suci. Ada peringatan-peringatan yang luar biasa. Ada kembali suci, mendapatkan kesucian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah berpuasa, umat muslim, muslimat, sudah berpuasa, orang-orang yang beriman sudah mendapatkan satu kondisi berpuasa selama 1 bulan. Dan perlu kita pahami sama-sama bahwa Kanjeng Nabi itu mengalami puasa itu 10 bulan. Ada yang mengatakan 11 bulan. Dan ke 10 bulan itu, 10 bulannya itu waktunya 29 hari. Dan yang 30 hari hanya sekali. Nah, ini tidak bisa diingkari, tidak bisa dipungkiri oleh ahli hisab dan ahli ru'yah dan seterusnya, bahwa memang Kanjeng Nabi itu berpuasanya itu tadi 10 bulan itu 29 hari. Sementara yang 1 bulan itu waktunya 30 hari. Nah, ini apakah harus diprotes oleh ahli hisab dan ahli ru'yah? Apakah ada sidang isbat? Ya tentu tidak ada. Pada saat Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW ketika menjalankan puasa, beliau langsung mendapatkan informasi dari malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa bulan puasa ini diagungkan sebagai bulan Al-Quran? Karena pada tanggal 17 Ramadan itu turun ayat Al-Quran. Waktu itu Kanjeng Nabi di Jabal Nur, di bagian dari Gua Hira, yang turunnya adalah pada tanggal 8 Agustus tahun 611. Jadi ketika kondisi seperti ini membuktikan bahwa nilai-nilai sebuah kondisi perlu dipahamkan sama-sama. Bahwa kita sudah menggunakan Masehi waktu itu, jadi tanggal 8 Agustus tahun 611 Masehi itu turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Yang ayatnya tentu kita semua sudah paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Satu kondisi seperti ini sehingga tentu dalam bahasa tatanan sederhana Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Qur'an. Bulan Syawal ini menjadikan satu kondisi sehingga di situ ada Syawal, ada Idul Fitri. Sehingga tidak hanya 4 bulan, tetapi ada 7 bulan. 7 bulan
yang tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kuncinya kepada masyarakat kita, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan diakhiri dengan Syawal. Itu 7 bulan yang menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para wali, para aulia, khususnya di tanah Jawa, menyampaikan bahwa ada 7 bulan yang istimewa. Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Sehingga ketika orang sudah mengalami 7 bulan yang istimewa ini, di mana 7 bulan itu terkondisi jasadnya sudah paripurna, sudah maksimal, ruhnya juga sudah maksimal, nafsunya juga sudah ada, ilmunya juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika manusia lahir atau Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tentu kondisinya sudah sempurna dan maksimal. Untuk mengkondisikan 7 bulan ini, sehingga orang Jawa, khususnya yang ibu-ibu hamil ini, kalau sudah 7 bulan, biasanya ada istilah mitoni atau 7 bulanan, atau ada yang mengatakan tingkepan. Ini membuktikan bahwa ranah-ranah kondisi ini tidak hanya sekedar mensyukuri ketika sudah sempurnanya fisik, sempurnanya ruh, sempurnanya ilmu dan nafsu, tetapi yang paling penting adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sering memperingati ini. Ada 7 bulan, nanti kalau sudah lahir, nanti ada peringatan lain lagi, ada selapanan, nanti ada lagi akikoh dan seterusnya. Ada banyak hal yang dilakukan. Jadi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengurusi manusia itu tidak hanya ketika lahir, bahkan sebelum lahir, ketika di alam kandungan itu sudah diurusi. Bahkan saking hati-hatinya orang tua, itu sering dibacakan surat Yusuf, surat Maryam, surat Waqiah, surat Toha, surat Yasin, dan yang lainnya. Bahkan ada yang dibacakan khatam Al-Quran 30 juz. Ini membuktikan bahwa orang tua sudah membekali anaknya tidak hanya sekedar ketika sudah lahir, tetapi walau masih di dalam kandungan, orang tua sudah mempedulikan itu. Orang tua sudah memperhatikan, dan mereka ada sedekahnya, ngundang tetangga-tetangga untuk diajak untuk makan-makan bersama, sedekah, dan ada yang dibagikan kepada yang lainnya. Dan ini membuktikan bahwa satu kondisi yang harus kita pahami sama-sama, bahwa nilai-nilai yang ada tentu harus kita manfaatkan sebagai satu kondisi untuk memperbaiki kondisi kita masing-masing, memperbaiki keluarga, memperbaiki kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki, apalagi ranah-ranah pengetahuan secara agama. Jadi orang itu tidak akan mudah untuk memberikan statement atau memberikan pandangan-pandangan minor terhadap orang lain. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an atau Az-Zikr. Itu tentu Allah yang akan menjaganya. Sehingga kalau kita hidup ini dilingkupi dengan Al-Qur'an dalam setiap harinya, kita bersamai dengan orang yang hafid atau hafal Al-Quran, atau setidaknya mengamalkan Al-Quran, maka hidup kita tidak akan rekoso, tidak akan susah. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan. Tentu pemahaman-pemahaman secara kasyaf perlu kita lakukan. Nah, bisanya kita memahami ini adalah mengasah diri. Bagaimana supaya jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang jernih, mata hati kita juga bisa menangkap sinyal-sinyal, tanda-tanda zaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kadang-kadang kita orang Jawa ini sering mengkondisikan
dengan angka-angka 11, nyuwun kawelasan, meminta pengharapan, meminta dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah. Kadang kita meminta, mungkin kita juga menyatakan sesuatu, kita berwirid panjang, kita berdoa semampu kita, tapi pada dasarnya adalah bahwa kemauan-kemauan kita, keinginan-keinginan kita dalam berdoa tentu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dilatih. Karena ketika kita banyak melakukan sesuatu tapi ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan kita sendiri, maka yakinlah bahwa hal itu tidak baik. Tapi apapun itu kepentingannya adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kita menjadi kaya asal Allah ridho. Biarkan rezeki kita melimpah kecuali dan karena kondisi Allah ridho, Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang kita lakukan. Biarkan pangkat kita tinggi, tidak apa-apa, yang penting Allah ridho. Biarkan uang kita banyak, tidak masalah asal Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas apa yang diberikan kepada kita. Sehingga yang paling penting adalah kemakmuran itu penting, kekayaan itu juga penting. Kalau orang bilang uang itu nggak penting, berarti kita tidak akan bisa zakat, tidak akan bisa sedekah kalau memang kita tidak mementingkan itu. Kalau ada orang mengatakan bahwa wah kekayaan-kekayaan itu nggak penting, berarti kita tidak akan bisa berhaji. Karena sekarang haji itu biayanya juga mahal, umroh biayanya juga mahal. Mau zakat fitrah itu juga harus punya uang dulu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pokoknya mari kita upayakan untuk bagaimana kita mengharapkan sesuatu atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan meskipun sederhana tidak masalah. Yang penting Allah terima ibadah kita. Walau jangan sampai ketika kita ibadah kita sudah daki-daki ibadah tapi ternyata kemauan kita bukan karena siapa-siapa, tapi karena diri kita sendiri. Kadang kita menuhankan diri kita, kadang kita menuhankan jabatan kita, karena kita menuhankan uang yang kita miliki dan seterusnya dan seterusnya. Maka segala sesuatunya harus diubah. Caranya bagaimana? Ujung-ujung dari doa kita tentu harus la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan Allah semata. Inilah yang menjadi konsep awal kita dalam berkehidupan. Dan dalam mengarungi kehidupan kita harus senantiasa kita lakukan dengan suatu kebaikan, sesuatu yang harus dilaksanakan dengan cara ikhlas, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada contoh dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir seperti biasa, mari kita berdoa kepada Allah agar kalau ada mungkin anak kita, istri kita, keluarga kita yang mungkin saat ini belum mau beribadah kepada Allah sebelum akhir ajal kita atau sebelum ajal kita dijemput, mudah-mudahan anak kita sudah sadar. Kalau istri kita mungkin kurang suka beribadah, semoga atas izin Allah segalanya menjadi lebih baik dan istri kita mau beribadah. Kalau harta kita mungkin sudah banyak tapi ya mungkin kita masih awal, ya, masih pelit, masih punya sifat untuk eman-eman, untuk tasarruf, untuk sedekah dan seterusnya. Ya upayakanlah, mari kita kondisikan untuk banyak-banyak beramal. Yang paling penting adalah segala sesuatu tidak hanya untuk diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga harus merasakan. Semoga kesulitan-kesulitan ekonomi, mungkin ada transaksi yang belum selesai, mungkin kita mau jual beli kok belum deal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik dan transaksi-transaksi yang kita lakukan adalah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita minta adalah yang terbaik sehingga Allah kabulkan dan kesulitan-kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga dengan adanya acara ini kita semua bisa mengaji bersama, bisa beribadah bersama, saling mendoakan bersama, saling bisa menguatkan tali silaturahim, saling bisa menasihati satu dengan yang lain, dan yang paling penting terima kasih atas kesediaan panjenengan semua untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini, mengembangkan dakwah ini. Semoga apa yang panjenengan lakukan mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.